Dulu di zaman-zaman Covid kan luar biasa. Orang dalam keadaan ketakutan luar biasa. Ya, orang dalam keadaan was-was luar biasa. Siapa yang memberikan ketenangan kalau bukan ilmu-ilmu agama? Ya. Apa yang bisa menjadikan diri kita tenang dalam menghadapi musibah, malapetaka, ujian-ujian, masalah-masalah kalau bukan ilmu agama? Ya, kita ingat nasihat-nasihat Rasulullah, nasihat para ulama salaf. Itu kan yang membuat hati kita tenang. Itu kan yang membuat jiwa kita tentram. Ya, ketika kita masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa genting, kita ulangi lagi tuh apa yang pernah kita catat dari perkataan-perkataan para ulama. Itu kan yang membuat kita tenang, tentram dalam menghadapi kehidupan dunia ini, sesulit apapun kehidupan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Awaiqut Talabil Ilm, penghalang-penghalang, hambatan-hambatan yang menjadikan penuntut ilmu tersebut ilmunya tidak berkah dan ilmunya tidak bermanfaat. Kita sampai pada hambatan penghalang yang ketujuh, ya, yaitu isti'jalus samar, tergesa-gesa di dalam memetik hasil dari menuntut ilmu. Kita sudah pelajari penghalang-penghalang dari mulai yang pertama tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, yang kedua tidak mengamalkan ilmu yang didapatkan, yang ketiga bersandar kepada kitab saja tanpa bimbingan para ulama, yang keempat akhdhul ilmi anil asaghir, mengambil ilmu tapi dari para ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Yang kelima ada mutadarruj fi talabil ilm, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Yang keenam al-ghurur wal ujub, memiliki rasa sombong, bangga dan juga terkena tipu daya syaitan. Dan yang ketujuh kita sampai pada tergesa-gesa di dalam memetik hasil. Kita sudah bahas sebagiannya, kaidah-kaidah yang ditetapkan para ulama bagi penuntut ilmu ketika mereka dalam perjalanan menuntut ilmu. Tergesa-gesa di sini maknanya adalah seorang penuntut ilmu dia ingin cepat-cepat mengajar, berceramah, berpidato di depan umum, padahal ilmunya belum mumpuni. Nah, ini yang akan menjadikan ilmunya tersebut justru menghalangi dia untuk dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, kaidah biar lebih mudah difahami, kita tuliskan saja kaidah-kaidah bagi para penuntut ilmu agar tidak tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu ini. Kemarin disebutkan nyata. Oh, yang merah. Hambatan yang ketujuh, tergesa-gesa memetik hasil
dari menuntut ilmu. Para ulama memberikan kaidah man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih Ini kaidah yang kemarin kita sebutkan ya. Siapa yang terburu-buru memetik sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Maka penuntut ilmu gak boleh dia terburu-buru untuk menjadi tadi, ilmunya belum mumpuni tapi pengennya ngajar, pengennya berceramah, pengennya tampil di depan orang, padahal kapasitas keilmuannya baru dia dapatkan, itu baru nuntut ilmunya 1 tahun bahkan beberapa bulan ya. Maka dia justru nggak akan dapetin ilmu ini kalau dia terburu-buru di dalam memetik hasilnya. Ya, ini kaidah yang kemarin kita pelajari. Kemudian juga kaidah yang disebutkan Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, a'til ilma kullahu yu'tika ba'dah. Yu'tika, ya. Di situ disebutkan di halaman 60 yang paling atas, kata Syekh Utsaimin, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu. A'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu. Berikan semua potensimu dalam menuntut ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagiannya. Nah, jadi kita yang sudah mengerahkan semua tenaga, pikiran, waktu, ya, kita sudah kerahkan semuanya, tapi tetap ilmu itu akan memberikan kita setengah saja. Berarti apalagi kalau kita cuma jadikan menuntut ilmu ini sampingan saja. Makanya ada lanjutannya, kata Syekh Utsaimin, wa'til ilma ba'daka falam yu'tika syai'un.
berikan setengah dari waktumu untuk menuntut ilmu, maka engkau gak akan mendapatkan apapun dari ilmu tersebut. Nah, ini yang ana bilang ya di pertemuan sebelumnya, banyak penuntut ilmu yang sudah puluhan tahun nuntut ilmu, tapi dia tetap aja jadinya mustami saja, gak pernah berubah dia jadi orang yang gantian ngajar gitu. Padahal dulu ulama terdahulu kan mewariskan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki murid Ibnu Qayyim, gantian Ibnu Qayyim yang ngajar ya. Maka ini yang harusnya ada pada diri penuntut ilmu, perubahan dalam hidupnya ya. Itu kalau dia berikan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Syekh Dr. Abdussalam Barjas rahimahullahu ta'ala, kata beliau, qala rajulun li akhar bima adraktal ilma. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, dengan cara apa engkau wahai guruku bisa mendapatkan ilmu seperti sekarang ini, engkau menjadi orang yang alim? Maka guru tersebut menjawab, qala talabtuhu fawajadtuhu ba'idal maram la yusadu bissiham wa la yura fil manam wa la yurasu anil abai wal a'mam. Kata guru tersebut, talabtuhu, aku mencari ilmu tersebut, fawajadtuhu, dan aku dapatkan ilmu tersebut, ba'idal maram, dengan waktu yang panjang dan melelahkan. Maka dapat ilmu itu gak bisa instan ya. Apalagi cuma ikut pesantren kilat, cuma 1 pekan ya, belajar ilmu agama di pesantren kilat, kemudian langsung ingin jadi pengajar, subhanallah. Maka nggak bisa. Yang dia pesantren 1 tahun, 3 tahun saja, belum tentu dia sudah menguasai ilmu tertentu ya, yang 3 tahun di pesantren. Maka menuntut ilmu agama itu butuh waktu yang panjang dan melelahkan. Bahkan kata beliau, la yusadu bissiham, waktu yang panjang tersebut tidak bisa terjangkau dengan tembakan anak panah. Padahal anak panah kalau ditembakkan jauhnya berapa meter kira-kira ya, ratusan meter, nggak bisa terjangkau. Waktunya begitu panjang di dalam menuntut ilmu, sampai tembakan anak panah pun gak bisa menjangkau waktu yang begitu panjang dan melelahkan tersebut dalam menuntut ilmu. Wala yura fil manam, dan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan bermimpi saja. Maknanya banyak tidur saja ya. Padahal sudah disampaikan sebelumnya, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sering berleha-leha dan bersantai-santai ya. Kemudian wala yurasu anil abai wal a'mam, dan ilmu itu gak bisa tiba-tiba diwariskan dari bapak dan paman-paman. Makanya kita dapatkan banyak ya, bapaknya ustadz, anaknya belum tentu dia paham ilmu agama. Atau malah sebaliknya, bapaknya petani, anaknya bisa jadi orang yang alim dalam ilmu agama. Karena ilmu agama ini gak bisa tiba-tiba diwariskan saja. Maka dia butuh susah payah, waktu yang panjang dan melelahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan subhanallah, lihat pengalamannya para ulama itu. Guru ini berkata lagi, fatawassaltu ilaihi biftirashil madar, aku mendapatkan ilmu tersebut dengan cara aku tidur hanya beralaskan batu-batu kerikil saja. Kok bisa tidurnya beralaskan batu kerikil? Karena perjalanannya panjang.
Orang ini menempuh perjalanan bertahun-tahun untuk dapetin ilmu. Makanya dimanapun dia bisa tidur, diantaranya kalau dia sudah kecapean ya sudah tidur di atas batu-batu kerikil saja. Zaman dulu kan kendaraan paling keren onta sama kuda. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, begitu juga perjalanannya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka harus berhadapan dengan binatang-binatang buas. Mereka harus berhadapan dengan para penyamun, para perampok yang di zaman itu juga banyak. Ya. Maka subhanallah, mereka betul-betul meluangkan seluruh potensinya untuk bisa dapatkan ilmu sampai rela tidur di atas batu kerikil saja. Antum nggak ada yang pernah kan tidur di atas batu kerikil? Ini ulama nih dulunya seperti itu, makanya jadi ulama. Subhanallah, cara menuntut ilmunya memang bersusah-susahnya luar biasa untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian wastinadil hajar, bersandar pada batu-batu saja. Mereka istirahatnya itu dalam perjalanan di bawah pohon, bersandar pada batu-batuan, karena mereka safar terus dalam menuntut ilmu. Makanya kita dapati banyak sekali para ulama yang mereka wafat tidak di tempat kelahiran mereka. Mereka wafat di luar tempat mereka lahir. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Imam Syafi'i di mana lahirnya? Di Palestina. Tapi meninggalnya di mana? Di Mesir. Dan banyak ulama yang seperti ini. Mereka meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu bukan di tempat mereka lahir. Makanya terkenal perkataan Imam Syafi'i, ya, tagharrab anil autan, mengembaralah kalian dari negeri kalian, ya, wasafir fafil asfari khamsu fawaid, dan bersafarlah kalian, bepergianlah kalian, karena di dalam safar itu terdapat 5 faidah. Apa saja? Tafarruju hammin, menghilangkan kegelisahan dan kegundahan. Yang kedua, waqtisabi ma'isyatin, menghasilkan penghidupan. Yang ketiga, au ilmin, mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup, ya. Begitu juga wasuhbatu majidin, mendapatkan teman-teman yang mulia. Kemudian satu lagi keutamaan safar kata Imam Syafi'i, ya, wa adabun, dan kalian akan mendapatkan adab-adab dari orang yang kalian temui. Maka para ulama terdahulu mereka tidak diam di negerinya, tapi mereka melakukan safar dalam rangka menuntut ilmu. Makanya tadi tidurnya beralaskan batu kerikil, bersandarnya kepada batu-batu. Wa idmanis sahar, mereka membiasakan untuk bergadang. Artinya tidurnya itu sedikit sekali, tapi bukan nonton bola begadangnya. Mereka betul-betul menelaah kitab-kitab para ulama terdahulu. Wa qasratin nazar, banyak melakukan penelitian-penelitian, banyak mengkaji, mutalaah kitab, menghafal, memurajaah, ya. Wa i'malil fikr, banyak memfungsikan pikiran-pikiran mereka. Jadi akalnya itu, pikiran mereka para ulama senantiasa difungsikan untuk apa? Memahami Al-Quran, memahami hadis sesuai dengan ilmu-ilmu alat yang mereka dapatkan. Makanya pikiran ini, kalau kita tidak fungsikan dengan baik, dia malah akan rusak. Bagaimana dia rusaknya? Dengan menonton tayangan-tayangan televisi yang gak ada manfaatnya. Itu justru merusak pikiran. Dengan melihat wanita-wanita yang bukan mahram, itu merusak pikiran.
Dengan cara apa lagi merusak pikiran? Membaca kisah-kisah fiktif gitu. Ya, kisah-kisah khayalan. Itu juga bisa merusak pikiran kita. Makanya cara kita memfungsikan pikiran justru dengan memasukkan ke dalam akal kita ini ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ilmu-ilmu alat itu apa? Seperti bahasa Arab. Bahasa Arab kan banyak cabangnya. Ada nahunya, gramatikalnya, ada sorofnya, ada balaghahnya. Itu semakin memfungsikan akal kita. Memang pusing belajar bahasa Arab, tapi semakin kita memfungsikan itu, semakin tajam cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga ilmu alat dalam memahami hadis apa? Ilmu mustalahul hadis. Ilmu alat dalam memahami Al-Quranul Karim ada yang namanya ulumul Quran atau ilmu tafsir. Maka kalau yang kita baca kitab-kitab seperti ini, itu semakin memfungsikan akal pikiran kita. Tapi kalau yang kita baca dongeng-dongeng fiktif, kisah-kisah fiktif, itu malah tidak memfungsikan, tapi malah merusak cara berpikir kita. Ya. Kemudian wa mutaba'atis safar, senantiasa melakukan safar. Wa rukubil khatar, senantiasa menerjang ya perjalanan-perjalanan yang membahayakan. Nah, ini cara mendapatkan ilmu di zaman dulu tuh sampai seperti ini, ikhwah. Padahal kita di zaman sekarang fasilitasnya begitu mudah, transportasinya begitu mudah, tapi luar biasa kita masih malas-malasan juga untuk menuntut ilmu. Makanya akhirnya apa? Hilang keberkahannya. Kalau ulama dulu kan di tengah keterbatasan mereka dalam fasilitas, keterbatasan mereka dalam transportasi, tapi di tengah keterbatasan itu mereka semangat dalam menuntut ilmu. Akhirnya apa? Keberkahan yang mereka dapatkan. Makanya nggak kebayang ulama-ulama kita dulu bisa menghasilkan karya-karya yang itu melebihi usia mereka. Jadi karya mereka itu melebihi usia mereka. Itu karena apa? Keberkahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu usianya meninggalkan sekitar 60 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Yang sudah ditemukan, ini yang baru ditemukan ini, karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada sekitar 500 judul kitab. Subhanallah, 500 judul kitab itu yang baru ditemukan. Ya. Belum yang dia belum ditemukan sampai saat ini. Majmu' Fatawa saja kalau antum lihat itu 37 jilid itu, 2 jilidnya itu cuma daftar isi saja. Subhanallah. Daftar isinya saja 2 jilid. Yang 1 jilidnya lebih tebal dari mushaf Al-Quran. Ya. Jadi nggak kebayang ya. Keberkahan mereka dapat ilmu itu menghasilkan karya yang melebihi usia mereka. 500 judul ya. Bayangkan di usia yang begitu singkat. Ya. Imam Nawawi juga demikian kan, wafat di usia 45 tahun, tapi karyanya itu begitu banyak. Maka nggak kebayang karena kenapa? Semangat mereka, ketulusan dan keikhlasan niat mereka yang menjadikan mereka mendapatkan keberkahan ilmu ini. Makanya hasilnya pun di luar logika kita. Karya-karya mereka sampai saat ini itu begitu banyak ditemukan melebihi usia yang mereka miliki. Kemudian kata guru ini, fawajadtuhu syai'an la yasluhu illa lil gharas. Maka aku mendapatkan ilmu agama tersebut dan aku tahu yang aku dapatkan ini tidak akan bermanfaat kecuali aku tanam. La yughrasu illa fin nafas.
dan tidaklah aku tanam ilmu agama ini kecuali di dalam jiwaku. Wala yusqa illa bidaras, dan tidaklah aku sirami ilmu agama yang sudah aku dapatkan ini dengan cara aku mempelajari dan mengulang-ulangnya. Ini baru penuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, dia catat. Selesai dia catat, bukan ditinggalkan, tapi dimurojaah, diulang-ulang lagi. Itu baru dia akan dapatkan manfaat dari ilmu yang dia tuntut itu, dari ilmu yang telah dia cari itu. Tapi kebanyakan kita kan menuntut ilmunya sampingan saja. Makanya akhirnya ilmu yang didapatkan pun setengah atau bahkan gak sama sekali. Karena hanya menjadikan waktu menuntut ilmunya waktu sisa-sisa saja, bukan menjadi waktu prioritas untuk kita menuntut ilmu. Ya, kebanyakan kita mungkin kan saya kerja Senin sampai Sabtu, tapi kalau antum Senin sampai Jumat kan bisa tuh pilihannya di hari Sabtu atau di hari Ahad. Maksimalkan satu hari itu untuk waktu menuntut ilmu. Ya, tapi kebanyakannya kan itu mah waktunya liburan, waktunya jalan-jalan sama keluarga. Nah ini kita nggak berani berkorban seperti para ulama. Para ulama bukan satu hari yang mereka luangkan untuk menuntut ilmu, setiap hari. Di samping mereka punya pekerjaan, tapi pekerjaan yang mereka miliki hanya untuk cukup mereka memenuhi kebutuhan keluarga saja. Tapi kita ini kan targetnya terlalu besar. Pengen punya rumah satu, pengen lagi punya rumah dua. Ya, pengen punya mobil, sudah punya mobil satu, pengennya punya dua. Ya, pengen punya sudah punya istri satu, pengennya dua juga. Ya, akhirnya kita habis memikirkan masalah-masalah dunia itu. Tapi kalau ulama udah selesai dengan itu. Yang penting cukup untuk makan, minum, istri dan anak, selesai sudah. Mereka waktunya untuk nuntut ilmu. Ya, makanya waktu bekerja mereka itu simple sekali. Oh, sudah cukup nih untuk nafkah istri dan anak, sudah. Waktunya yang lain untuk nuntut ilmu. Karena mereka yakin betul menuntut ilmu agama ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kan yang belum tertanam dalam diri kita, ya. Kita belum merasa butuh kepada ilmu agama. Kita belum merasakan manfaat ilmu agama. Padahal itu kan yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim sampai menulis kitab kan, Miftahu Daris Sa'adah, kunci rumah kebahagiaan. Beliau sebutkan tuh ratusan keutamaan menuntut ilmu agama. Beliau sebutkan juga keutamaan ilmu agama daripada harta. Karena memang itu kunci kebahagiaan hidup kita, yang nuntut ilmu agama ya. Makanya bersyukur ketika Allah berikan kita hidayah taufiknya untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu ini. Karena kita tahu dengan ilmu agama ini, kita tahu yang halal dan yang haram, kita tahu yang hak dan yang batil, kita tahu mana tauhid, mana syirik, kita tahu mana sunnah, mana bid'ah. Yang itu semua akan menjadikan kita hidupnya memiliki panduan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, maka ini menuntut ilmu agama bukan sampingan. Harus ada waktu yang kita korbankan memang. Ya, waktu yang mungkin kita ini kan waktunya istirahat, sudah 5 hari bekerja. Korbankan itu untuk hadir di majelis ilmu. Korbankan itu ada waktu untuk kita murojaah pelajaran yang sudah kita pelajari. Ada waktu untuk kita menghafal, ya, menghafal, memurojaah hafalan, karena itulah sejatinya penuntut ilmu agama. Anda nggak mungkin orang yang betul-betul dia menuntut ilmu agama tapi dia nggak menghafal, ya.
Yang namanya ilmu agama itu salah satunya harus dihafal. Makanya para ulama menulis matan-matan itu untuk mudah dihafal. Antum kalau belajar ilmu tajwid ada matan Tuhfatul Atfal. Ya, sekitar 50-an bait ya. Itu supaya apa? Mudah untuk dihafal. Jadi dibentuk dengan matan-matan, bait-bait syair saja. Yang di situ maknanya tentang penjelasan ilmu tajwid. Antum kalau belajar ilmu nahwu juga ada matannya, yang dikenal dengan matan al-ajurumiyah ada, matan alfiyah juga ada itu, ya. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, itu kan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu tapi dibuat bait-bait syair. Ya, hampir semua itu. Matan akidah juga ada. Ya. Apakah itu matan Kitabut Tauhid? Apakah itu matan al-usul ats-tsalatsah? I'lam rahimakallah, ya. Yajibu alaina, ya, wajib bagi kita ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 perkara, ya. Itu kan matan-matan juga isi. Itu untuk apa? Untuk mudah dihafal penuntut ilmu. Makanya dibuat bait-bait syair saja. Yang itu kalau dijelaskan itu panjang lebar, tapi kenapa dibuat mudah bait-bait syair? Supaya mudah untuk dihafalkan. Ya, kalau antum merasa sulit minimal ngafal Quran dulu gitu. Ya, Qurannya bertambah nggak ibu hafalannya? Ya, harusnya kan bertambah. Ya, jangan malah berkurang. Ya, minimal harusnya tetap, bukan malah berkurang. Para ulama dulu nggak ada yang nggak hafal Quran gitu. Ya, hafal Quran itu biasa di kalangan para ulama. Makanya yang mereka lebih, ya, menjadikan mereka itu lebih utama kalau mereka menghafal hadis, menghafal matan-matan ilmiah. Ya, ini baru menuntut ilmu sejati. Makanya kata guru itu, aku tahu yang aku dapatkan ini sesuatu yang berharga. Yang sesuatu yang berharga ini tidak akan bisa aku dapatkan kecuali dengan cara ditanam. Ditanamnya di mana? Di dalam hati dan jiwa. Dan itu pun gak bisa bertahan di dalam jiwaku kecuali dengan cara disiram. Disiramnya dengan apa? Dengan terus belajar menuntut ilmu. Maka ini kuncinya. Menuntut ilmu, dia baru bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah ketika dia betul-betul menghabiskan waktunya untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian nih, ada sindiran dari Dr. Abdus Salam Barjas. Ara'aita man ashghala naharahu bil jama' wa lailahu bil jima' hal yakhruju min dzalika faqihan? Kalla wallahi. Kata Dr. Abdul Salam Barjas, apakah engkau perhatikan orang-orang yang dia menyibukkan siang harinya dengan jamak? Jamak tuh kongko-kongko. Ya, apa istilah kita sekarang? Hangout. Ya, hangout kan istilahnya. Hang itu kan gelantungan, out di luar. Berarti gelantungan di luar. Ya, kumpul-kumpul ya maksudnya. Apakah engkau lihat orang-orang yang dia menyibukkan siangnya cuma kongko-kongko, ngumpul-ngumpul, hangout-hangout, dan malam harinya dia habiskan dengan berjima saja, berhubungan dengan istrinya, ya. Apakah orang yang seperti itu akan menjadi orang yang faqih, faham ilmu agama? Kalla, tidak sekali-kali katanya. Subhanallah, ya. Jadi kalau ingin jadi ulama, gak bisa kita habiskan waktu siang cuma untuk ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, ya. Habis sudah waktu kita. Malamnya juga gak bisa ikhwan, dengan cara kita hanya berhubungan dengan istri saja. Memang ibadah,
Tapi ulama ada ibadah yang lebih utama yang mereka dahulukan, yaitu dengan mereka murojaah. Ya, ya kan memang susah. Namanya juga mau jadi ulama, nggak bisa cuma sekedar tadi duduk-duduk santai. Malamnya sudah ya bergaul dengan istri saja cukup ya. Karena sudah ceritakan Imam Nawawi saja, beliau 2 tahun nggak pernah tidur di atas ranjangnya. Tidurnya cuma di atas meja gini. Lagi baca yang lama, beliau tertidur bangun lagi. Lagi nulis, beliau tertidur bangun lagi. Subhanallah. 2 tahun seperti itu ya. Nggak pernah tidur di atas ranjang. Bukan berarti tidurnya di sofa, bukan ya, tapi memang betul-betul kayak tadi nulis, baca. Makanya jadi ulama ya, karena mereka betul-betul menghabiskan waktu dan tenaganya demi meraih ilmu agama ya. Makanya ini kan sindiran nih ya. Apakah engkau perhatikan orang yang cuma siangnya sibuk ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, malamnya bergaul dengan istri, kemudian dia menjadi ahli fikih? Kala, nggak akan orang yang seperti itu. Ya, maka ini bentuk sindiran untuk kita semua bahwa waktu-waktu kita jangan sampai terbuang tanpa kita mendapatkan ilmu agama. Kemudian kata beliau, innal ilma la yuhsalu illa liman i'tabadat dafatir. Sesungguhnya ilmu agama itu gak bisa dihasilkan kecuali orang yang sering menenteng buku catatan. Jadi ternyata penuntut ilmu di antara gayanya itu yang dia tenteng buku catatan nih, ya. Bukan yang ditenteng gadget aja ya, isinya film lagi gadget nih ya, tapi buku catatan yang dia tenteng ya. Kemanapun dia berjalan melakukan safar, ada buku catatan di sakunya. Dia catat tentang ilmu-ilmu yang dia dapatkan di majelis-majelis ilmu. Kebanyakan kita kan kalau di majelis ilmu catatnya di kertas. Kertasnya dikantongin, pulang bajunya dikasih ke istrinya, mah cuci, hilang sudah. Ya, subhanallah. Ya, coba kalau dia taruh di buku catatan kan jelas. Oh, jadi terstruktur ilmu yang dia dapatkan gitu ya. Ini kan enggak, catatan 1 lembar, 2 lembar, pulang-pulang hilang lagi itu kertas-kertas catatannya. Subhanallah. Lihat ya, bagaimana penuntut ilmu zaman dulu yang ditenteng tuh buku catatan ya, karena mereka mengetahui ini paling berharga, ini ilmu ya. Ketika mereka sudah mengagungkan ilmu, ilmu pun memberikan keberkahan kepada mereka. Kita ini kan belum mengagungkan ilmu agama. Kita merasa ilmu agama sebagai sampingan saja. Makanya akhirnya ilmu itu nggak memberikan keberkahan karena kita nggak agungkan ilmu agama itu. Kalau kita merasa ini ilmu yang sangat penting, sangat berharga, pasti kita taruhnya pun, kita simpannya pun itu di tempat yang berharga, kan begitu. Ya, jadi nggak sembarangan gitu. Oh, kita kalau punya barang mewah saja kan hati-hati sekali naruhnya. Antum kalau punya iPhone 15 juga. Oh, pasti anaknya nyentuh saja itu sudah diomelin, jangan nanti rusak. Coba kalau kita perlakukan buku catatan-catatan ilmu agama seperti itu, kita simpan di tempat yang betul-betul sangat-sangat berharga, sehingga ketika kita akan mengulang-ulang pelajaran itu, kita dapat mengulangnya dengan baik. Ya, karena catatannya betul-betul terstruktur, ya. Dan kita baru merasakan manfaat itu kapan nih kawan? Ketika kita membutuhkannya. Dulu di zaman-zaman Covid kan luar biasa. Orang dalam keadaan ketakutan luar biasa. Ya, orang dalam keadaan was-was luar biasa. Siapa yang memberikan ketenangan kalau bukan ilmu-ilmu agama? Ya.
apa yang bisa menjadikan diri kita tenang dalam menghadapi musibah, malapetaka, ujian-ujian, masalah-masalah kalau bukan ilmu agama? Ya, kita ingat nasihat-nasihat Rasulullah, nasihat para ulama salaf. Itu kan yang membuat hati kita tenang. Itu kan yang membuat jiwa kita tentram. Ya, ketika kita masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa genting, kita ulangi lagi tuh apa yang pernah kita catat dari perkataan-perkataan para ulama. Itu kan yang membuat kita tenang, tentram dalam menghadapi kehidupan dunia ini, sesulit apapun kehidupan kita. Ya. Maka ini sindiran yang luar biasa bagi para penuntut ilmu kalau dia hanya habiskan untuk kongko-kongko kumpul dan juga untuk berhubungan dengan istri. Tadi ya, ilmu tidak akan didapat kecuali bagi orang yang menenteng buku catatan. Kemudian wahamalal mahabir, ilmu tidak akan didapatkan kecuali orang yang menenteng buku catatan dan senantiasa membawa gelas tinta. Dulu ulama itu lebih susah ya, belum ada pulpen zaman sekarang. Ulama dulu itu kalau mereka punya pena harus dicelupkan dulu ke tinta. Jadi bayangin mereka bawa buku catatan, bawa gelas tinta, bawa juga untuk nulisnya. Ya, kalau kita sekarang kan simpel, ada pulpen sudah isi tinta. Kalau dulu ulama enggak, harus dibawa-bawa itu gelas tintanya. Setiap mereka mau nyatet dicelupin dulu, tulis lagi. Habis dicelupin lagi, tulis lagi. Nah, kebayang ya, di tengah sulitnya dan terbatasnya fasilitas, tapi mereka tetap melalui itu. Makanya kita lihat keberkahan yang mereka dapatkan, mereka mampu menghasilkan karya melebihi usia yang mereka miliki tadi. Ya. Kemudian juga waqata al-qaffar, mereka menempuh perjalanan yang jauh dan berbahaya. Jadi ulama dulu tadi, kendaraan paling bagus onta sama kuda. Yang kalau hujan kehujanan, kalau kena badai mereka juga kena badai, kalau panas juga kepanasan. Yang lebih parah kalau mereka menghadapi jalanan-jalanan hutan. Mereka harus berlawanan dengan perampok, binatang-binatang buas. Jadi jangan pikir perjalanan ulama menuntut ilmu zaman dulu tuh mudah, susah. Ya, berhadapan dengan binatang buas, gelap-gelapan, mereka tidur paling di atas tanah, di atas batu kerikil, tapi itu nggak pernah mematahkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Kita ini luar biasa, fasilitasnya dimudahkan nih. Ya, mau transportasi apapun ada, mobil banyak, tinggal bayar 5.000 saja kan, angkot ya. Banyak mobil, ada Grab car juga, ada Grab bike juga, ya. Jadi kayaknya nggak ada alasan untuk nggak hadir di majelis ilmu itu, ya. Karena semua fasilitas sudah Allah berikan, ya. Semua fasilitasnya untuk nyatet gampang sekarang, bahkan bisa di HP ya. Yang penting bisa di-save dan gak hilang lagi. Subhanallah, fasilitas hari ini dimudahkan, tapi ternyata gak ada di antara kita yang bisa menyaingi ilmunya para ulama terdahulu. Makanya tadi ya, kesuksesan para ulama itu kan karena sungguh-sungguhnya mereka dan karena ketulusan dan keikhlasan niat mereka. Wa wasala fi talabil laili wan nahar, mereka terus-menerus menuntut ilmu di siang dan malam hari. Dan di penutup dari pembahasan ini, wala'alla fi hadhil muhawarati adz-dzarifah ma yuzilu suratu al-mutarassibatu fi adhani ba'di talabatil ilm
min annal ilma yanalu fi muddatin wajizah wa fatratin qasirah fayuwasilu juhudahum wa yahtakiru mabzulahum fi tariqil ilmi wa ta'allum hatta yaftahallahu alaihim abwabal ma'rifati wal ilmi fayusbihu qadatan fil ilmi a'immatan fil huda. Kata Dr. Abdus Salam Barjas, semoga dengan pembahasan yang menarik ini bisa menghilangkan paradigma yang tertanam di kalangan penuntut ilmu bahwasannya ilmu itu bisa dihasilkan dengan cara yang instan. Maka ini harus dihapus ini. Ilmu itu bukan makanan siap saji, minuman siap teguk, makanan instan yang kalau kita cuma menuntut ilmunya setahun 2 tahun sudah merasa jadi ulama. Akhirnya yang bahaya dia berani berfatwa tanpa ilmu. Ini kan yang bahaya. Orang berani bicara agama tapi tanpa dalil. Orang berani bicara syariat tapi nggak ada dalil agamanya. Oh, ini kan banyak sekali di zaman kita. Karena mengapa? Mereka merasa, loh saya kan lulusan pesantren, 3 tahun di pesantren. Apakah dengan 3 tahun itu menjamin seluruh keilmuan syar'inya itu mumpuni? Padahal tadi banyak sekali keilmuan syariat ini. Menafsirkan Al-Quran ada ilmunya dengan ilmu tafsir. Memahami hadis ada ilmunya dengan ilmu mustalahul hadis. Memahami ilmu syariat harus terpenuhi ilmu-ilmu alat yang harus dia kuasai. Bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, sastra Arabnya, subhanallah. Itu kan gak cukup kalau cuma 3 tahun saja. Maka banyak orang merasa dirinya sudah ikut pesantren, ya, sudah menuntut ilmu bertahun-tahun, akhirnya merasa dirinya sebagai orang yang pantas untuk berfatwa, merasa dirinya pantas untuk dijadikan sandaran. Maka ini yang berbahaya. Kalau orang menyangka dengan menuntut ilmunya secara instan bahwa dia sudah merasa seperti orang yang berilmu, maka ini yang bahaya itu. Makanya efek buruknya begitu bahaya kalau orang dia menyangka nuntut ilmu agama ini bisa didapatkan dengan cara instan. Yang bahaya lagi ketika dia sudah mengajarkan ilmu, dia nggak mau belajar lagi. Ini yang lebih bahaya, ya. Makanya kata Syekh Utsaimin juga ketika beliau menyampaikan dalam kitabnya Akhta, ya, kesalahan-kesalahan para penuntut ilmu, beliau kan menceritakan min akhta'i talibil ilm, di antara kesalahannya penuntut ilmu hubbut tasaddur. Mereka ingin cinta dijadikan sandaran. Artinya ingin memiliki popularitas, ingin dikenal. Nah, ini bahayanya ini. Kalau orang menuntut ilmu agama yang dicari cuma popularitas saja, maka nggak bermanfaat ilmunya, ya, ilmunya nggak menambah keberkahan untuknya. Karena tadi dia hubbut tasaddur, ingin dielu-elukan, ingin dipuji-puji, ingin dijadikan sandaran, maka ini yang menjadikan dia akhirnya ilmunya tidak bermanfaat, ya. Makanya kata Dr. Abdus Salam Barjas, ketika penuntut ilmu sadar ilmu itu didapatkan dengan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat, maka hendaknya dia senantiasa meneruskan perjuangannya, kesungguhannya di dalam menuntut ilmu, sampai Allah bukakan untuknya pintu-pintu ilmu agama tersebut dan dia menjadi pemimpin, ya, di dalam menegakkan ilmu agama dan menjadi pemimpin untuk memberikan petunjuk kepada masyarakatnya. Maka ini hambatan yang ketujuh, tergesa-gesa di dalam memetik hasil dalam menuntut ilmu, ya. Maka saya bawakan beberapa kisah, ya.
perjalanan para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Di antaranya Imam Al-Hakim menceritakan atharu qata'al mafawis wal qaffaz ala tana'umi fid damni wal awtan wa tana'amu bid dars fil asfari ma'a masakinati ahlil ilmi wal akhbar ja'alu al-masajida buyutahum wa ja'alu ghadha'ahum al-kitabah wa samrahum al-ma'aridah istarwahahum al-murdhakarah wa khuluqahum al-madad wa naumahum as-sahad wa tawassadahum al-hasa. Mereka para ulama salaf di dalam perjalanan menuntut ilmu, mereka lebih memilih menempuh padang-padang gurun yang gersang. Mereka lebih memilih tanah-tanah kosong dalam perjalanan menuntut ilmu daripada bersenang-senang di tempat tinggal dan negeri mereka. Subhanallah ya, para ulama salaf kalau mereka mau hidup nyaman, mereka tinggal saja di rumah ya. Tapi itu enggak mereka lakukan. Mereka lakukan perjalanan. Kesusahan mereka di jalanan tersebut. Perjalanan panjang dan melelahkan, melewati padang gurun, tanah-tanah kosong enggak berpenghuni, ya. Mereka lebih senang melakukan itu daripada mereka bersenang-senang di tempat tinggal dan negeri mereka. Mereka merasakan kenikmatan dalam kesengsaraan di perjalanan bersama dengan ulama dan riwayat-riwayat. Mereka menjadikan masjid-masjid sebagai rumah. Mereka jadikan menulis sebagai makanan. Mereka menyusun kembali tulisan-tulisan mereka yang telah mereka catat di buku catatan di waktu malam. Mereka mengulang pelajaran mereka di tempat istirahat mereka. Tinta mereka sebagai parfum, tidur mereka dengan begadang, dan bantal mereka adalah batu-batu kerikil di perjalanan. Subhanallah. Para ulama ya, mereka menikmati perjalanan menuntut ilmu yang padahal itu penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Ya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai diceritakan bahwa anak beliau sudah kehabisan uang untuk melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Beliau sampai menjual alas kaki sendal beliau. Beliau jual sendalnya, bahkan beliau jual ya bagian dari pakaian-pakaian yang beliau pakai, yang penting cukup untuk menutup aurat saja. Sampai dikisahkan di sini, wah subhanallah. Ya, Imam Az-Zahabi mengisahkan dalam kitabnya yang menceritakan perjalanan para ulama salaf di dalam menuntut ilmu, ya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal pernah dalam satu hari gak keluar rumah. Murid-muridnya nyariin. Biasanya beliau di masjid mengajarkan ilmu. Maka murid-murid tersebut datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ternyata apa? Ternyata Imam Ahmad masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan memang dia nggak punya pakaian. Pakaiannya di mana? Pakaiannya dicuri ketika beliau sedang melakukan perjalanan menuntut ilmu di negeri Yaman. Akhirnya beliau di dalam saja. Sampai akhirnya murid-muridnya yang membelikan pakaian untuknya. Subhanallah. Habis-habisan ya. Harta, tenaga, pikiran, waktu mereka habis untuk apa? Nuntut ilmu agama. Ya. Karena mereka sudah selesai dengan dunia itu. Kita ini kan belum selesai dengan dunia, makanya susah untuk fokus menuntut ilmu. Ya. Kepikirannya apa? Beli rumah lagi, beli kendaraan lagi, ya, beli barang-barang furniture lagi, ya, mau ngisi rumah kita dengan barang-barang lagi, kan begitu.
Makanya penuntut ilmu agama harusnya sudah selesai dengan yang seperti ini. Ya, kalau dia belum selesai, susah dia fokusnya. Ya, anaknya tadi, ya, para ulama terdahulu, mereka di dalam mencari nafkah cukup untuk makan dengan minum keluarga mereka saja. Setelah itu waktunya sudah habis untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang memang agak susah itu. Karena tadi kita belum selesai dengan urusan dunia kita. Ya, para ulama salaf terdahulu sudah selesai sudah. Ya, dan kita dapatkan nih, para ustadz kibar ya, yang Anda nggak perlu sebut namanya, sudah berpuluh-puluh tahun mengajar, tapi rumahnya masih ngontrak saja. Dan mereka menikmati itu ya. Tapi mereka punya karya dengan menulis buku, ya, mengajar, ya, memanfaatkan waktunya untuk baca. Dengan keterbatasan mereka menikmati itu, ya. Dan itu kan banyak asatizah kita yang seperti itu, hidupnya sederhana saja, tapi mereka merasa nikmat dengan ilmu agama yang telah mereka dapatkan. Nah ini, kita belum merasakan itu, akhirnya kita buru lagi dunia ini. Ya, habis-habisan buat dunia lagi. Ya, kita lupa bahwasannya ada perkara yang lebih penting yang menjadi sebab kebahagiaan kita dunia dan akhirat, yaitu mendapatkan ilmu agama. Ya, antum sudah sering dijelaskan kan keutamaan ilmu agama daripada harta. Itu Ibnu Qayyim menyebutkan banyak sekali itu keutamaan ilmu daripada harta. Di antaranya ilmu agama itu warisannya para nabi. Ya, kata Rasulullah kan, lam yuwarithu dinaran wala dirham. Aku enggak wariskan kepada kalian dinar dan dirham. Tapi yang aku wariskan adalah ilmu yang menjadi panduan kalian hidup di muka bumi ini. Sedangkan harta itu warisannya siapa? Warisannya para raja dan orang-orang kaya saja. Bukan warisan para nabi. Ya. Begitu juga kata Ibnu Qayyim, annal ilma yahrusu sahibuhu. Ilmu itu menjaga orang yang menuntut ilmu tersebut. Tapi kalau harta, siapa yang jaga? Kita yang capek jaga. Punya mobil bagus, capek jaganya. Udah dipasang alarm, dipasang kunci setir juga, ya, dikasih kunci rahasia juga lagi, ya, di sebelah supir itu ya, biasanya di bawah yang bisa dimatikan mesinnya. Subhanallah, capeknya luar biasa tuh, punya mobil bagus seperti itu ya. Begitu juga punya rumah, punya kendaraan ya, capeknya luar biasa kita jaganya itu. Tapi kalau ilmu, kita dapatkan ilmu yang jaga kita, ya, jaga kita untuk tidak jatuh kepada yang haram, kepada perkara yang batil, kepada kesengsaraan. Itu kan ilmu yang menjaga kita, ya. Begitu juga keutamaan ilmu daripada harta, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, annal mala yad'uha ila tughyan wal fakhr wal khuyala. Harta itu kalau dimiliki seseorang biasanya akan mengajak orang itu untuk apa? Ujub, takabur, suka pamer. Iya kan? Orang kalau dapetin harta gitu, ya, pengennya apa? Menyombongkan hartanya, memamerkan hartanya. Tapi kalau ilmu apa? Ilmu justru dia memanggil kita untuk apa? Untuk semakin tawadu dan taat kepada Allah Ta'ala. Maka ini kita harus mengagungkan ilmu agama ini supaya kita faham begitu bermanfaatnya ilmu agama yang dia menjadi kunci. Fahami ini kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, ilmu agama. Ketika kita tinggalkan kunci tersebut, maka bisa dipastikan kita nggak bahagia hidupnya dunia dan juga di akhirat.
Taib, sudah masuk maghrib ya, kita cukupkan untuk materi. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Kepada puasa nih ya, puasa Yaumul Bid. Sudah pada paham sebenarnya. Alhamdulillah kalau ada yang bertanya. Mungkin iktikaf dari yang sekalian. Taib, ya. Alhamdulillah ya, kita sudah melewatkan atau menyelesaikan pembacaan kitab sampai penghalang yang ketujuh dari menjadikan ilmu ini tidak bermanfaat dan tidak berkah. InsyaAllah kita lanjutkan penghalang 8, 9, dan 10 di pertemuan selanjutnya. 3 penghalang lagi yang menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat dan tidak berkah. Maka penting bagi kita mengetahui penghalang-penghalang ini agar ketika kita menuntut ilmu kita nggak capek dan lelah gitu. Karena jangan sampai kita sudah capek dan lelah, ilmunya nggak bermanfaat, ilmunya nggak berkah, kan sayang waktu yang sudah kita luangkan. Maka ini pentingnya kita membaca kitab ini supaya kita tahu penghalang-penghalang yang bisa menghambat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita petang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.